Dan minta maaf karena kamu memang pada kuliah, terus banyak lagi kuliah yang tidak schedule kan. Nah, ini topik baru, bukan baru tapi kita lebih spesifik membicarakan tentang bicara bahasa. Kenapa ini diangkat? Karena yang paling banyak orang pun tadi ada di sini, ya. Jadi fisiologinya kemarin, konsep dasar sudah pasti tahu ya, sudah belajar, kebutuhan dasar, pertumbuhan perkembangan normal, kemudian ada screening perkembangan di sini pertumbuhan. Nanti kita lewati yang mana itu GDD, yang mana retardasi mental. Sekarang kita masuk ke perkembangan bicara bahasa, ya. Satu paket bicara bahasa menyangkut ini. Okay. Nah, apa itu bahasa? Artinya sistematis yang dikirim dari kelompok untuk menyampaikan sesuatu. Berarti saya melakukan di sini adalah bahasa. Untuk bahasa sangat penting dari brain, muka katanya, kalimatnya. Ya. Jadi kita bedakan antara bahasa yang reseptif dan ekspresi. Dan tadi soalnya, ya. Kalau reseptif berarti memahami, mengerti apa yang disampaikan. Mana kucing? Kalau ada satu cuma nunjuk berarti mungkin, ya, jadi pahamnya. Kalau dimarahi, dia tahu. Cemberut berarti dia paham. Berarti reseptif. Ya, kemudian ekspresi berarti menghasilkan suatu secara simbolis, berarti apa yang keluar dari organ ucapannya yang sangat tergantung dari mana. Masih kan namanya istilah pitch control pasti. Jadi untuk bicara begini, melihat patologisnya, ya, kalau dari depan bibir sumbing berarti ucapan kata tidak intens, gak berbicara. Sengau, gak berbicara, karena dia ini. Ke bawah lagi, posor, gak berbicara lagi. Jadi sangat tergantung dari saluran nafas dan diafragma, saluran nafas, larynx, kemudian orang motoriknya. Itu masuk dalam konteks bahasa ekspresifnya. Oke, jadi bicara menggunakan bahasa dan menggunakan suara vokal. O, a, o, go, itu kan bicara. Pada saat ditegur, dia cemberut, maka bahasa, dia paham apa yang terjadi, ya. Nah, untuk bicara, maka sangat tergantung rangkaian dari respirasi, larynx, pharynx, dan oral motor. Ada gangguan di sini, maka pasti ucapan kata yang tidak bagus sehingga terjadi keterlambatan, maka speech delay. Ucapannya yang mengalami gangguan, ya. Oke. Nah, lihat dulu normalnya, ya. Tahapannya vokalisasi. Anak bayi dari vokal, ya, vokal yang dulu. Jadi di situ bukan kehendak, bukan karena maunya awal, tapi dia suka itu goyang-goyang, dia punya bibir apa itu dia suka. Ya, makanya dikatakan sini bukan karena kehendak. Dengan bertambahnya usia, maka dia sudah boleh mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Yang paling banyak adalah tangisannya. Kalau orang tua, apa satu bahasa dari kalau tangisan, apa pemahaman orang tua? Lapar. Makanya kalau menangis, netek, menangis, netek. Padahal karena anak belum bisa bicara, itu di kebulan dokter anak. Dia tahu ini menangisnya karena lapar, dia menangis karena kesakitan, dia menangis karena basah. Orang tua menangis satu apa? Makanya menyusunya naik 2 kilo. Padahal anak itu menangis bukan, tapi naik 2 kilo. Otak berpikir, otak anak begitu, yang setiap netek, setiap menangis disusui, otaknya berpikir tidak mengenali kata kenyang. Dipikir otaknya lagi, sama juga ada tahan lapar. Oh, tahan lapar. Coba kembali ke diri masing-masing. Siapa yang tidak tahan lapar? Tergantung kebiasaan, kalau biasakan. Artinya otaknya begitu.
8 dan kenyangnya. Tapi kalau tadi nangis, tete, otak anak itu terlatih untuk tidak mengenali kata kenyang. Hanya enak makan, bagus, tapi obesitas. Sampai dia datang lapar, ditantang tak mau makan, biasa juga. Jadi otak sebenarnya itu istilahnya menerima, kasih, bagus diambil, jadi diambil. Nah makanya pada kita lingkungan ini tidak boleh bagus karena demi untuk kedepannya. Ya, kita kembali bahwa tangisan bayi itu beda-beda. Karena apa? Doki, kayak melengking itu biasanya nangis karena kesakitan. Nangis apa itu? Nangis lapar. Marah. Nangis kesakitan itu. Ya, melengking dan sekejap. Ya, jadi harus tahu. Saya orang tua nangis, netek lagi, nangis gajol lagi, mikir lapar. Akhirnya muntah. Ya, karena kekenyangan. Oke, 4 minggu ya sudah bisa berbeda. Kemudian babling. Ada di konsonan. Nah, biasanya ketika ada ini kemenakannya sampai tiup-tiup balon sendiri air ludahnya. Dia suka lagi itu ekspresikan. Matanya lagi sekelencang di mukanya. Oh. Dia suka itu. Dia ekspresikan ya. Di sini sudah ada keluar kata-kata babling, ucapan 2 bulan sudah keluar sampai keluar ludahnya di balon ya. Nah, sekaligus di situ melatih artikulasi ototnya. Lihat, jadi kalau Anda mendapatkan dia ngeces, apa ngeces bebean ya? Berarti tumpah ke depan, berarti yakin di sini lemah. Kenapa kita tidak bebean? Ada bebean kalau mengangkat. Karena tidak imbang antara produksi dengan itu. Tapi yang normal, kita tidak pernah jatuh energi kita. Kenapa? Otomatis ada di telan. Artinya fungsi saraf mengatur fungsi benar itu bagus. Tapi anak yang cerebral palsy yang ngeces pasti kata-katanya seperti orang stroke. Karena artikulasi pembentukan suaranya memang tidak kuat. Apa obatnya kuatkan di sini? Ya biasanya tiup barang tak kuat. Yang untuk mungkin edukasi untuk bagaimana bicaranya apa, tiup barang supaya kuat atau tiup ini boleh, tapi jangan nanti anak ini kebakaran karena itu. Ya boleh tiup ini latihan serta mandi. Tapi paling banyak harmonika. Dia kuat di sini. Saya kuat artikulasi ucapan kata itu lebih kuat. Ya. Nah ingat di babling masih tidak sadar artinya kuantar papa jaja itu aja kan suka-suka lempar mulutnya kasihan. Ya, bukan karena mama jaja tidak, dia hanya refleksi itu dalam konteks itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah laling. Nah kalau laling, ya berarti dia sudah bukan refleks. Nah dia sudah usianya 6 bulan, berkaitan dengan bantu dengar. Kenapa? Kalau kita ketahui anak mengalami gangguan pendengaran, maka yang paling tepat anak dikasih bantu dengar usia 6 bulan. Kenapa? Anak sudah berespon terhadap suara yang didengar. Jadi supaya anak ini tetap perkembangan bicara yang normal, seperti anak yang normal tanpa gangguan pendengaran, dia bisa selevel di situ. Ya, di sini sudah bukan refleks karena ada di kematangan konteks. Nah, di sini papa, mama sering, ya, di sini. Tapi bukan berarti di bawah 6 bulan orang tua bisu, nggak usah ngomong karena refleks tidak, karena dia kan tetap menggunakan visualnya, ya. Kalau begitu dokter kan bilang harus kayak stimulasi, tapi yang tak ngomong itu dia tak ngomong juga, tetap, ya, mengucapkan, tapi anak itu mengucapkan karena dia ini. 6 bulan kita akan laling, berarti dia sudah bukan refleks, berarti karena dia sudah mendengarkannya. Ekolalia berarti sudah memenuhi peniruan, bunyi yang terjadi sekitarnya, ya, pengembangan dari babling. Kemudian 10 bulan sudah ada, ya, pengulangan ini belum berdasarkan
membunyikan. Dia berupa tapi dia contoh gitu maksudnya. Ya. Bahasa yang sebenarnya to speech kalau sudah 18 bulan. Nah ini kenapa banyak anak terdeteksi terlambat? Karena orang tua mengatakan dia normal. Kalau bicara terlambat kalau ada kata yang keluar, papa, mama, baru akan terlambat. Padahal kita dideteksi di usia lebih muda, ya. Sudah ada 2-3 rangkaian kata, jadi tapi artikulasi belum jelas, artinya masih bisa ada cadel. Kenapa ada cadel? Karena memang di sini coba Anda bilang bunda dengan mama yang mana bagus? Mana gampang? Mama, kan gampang. Jadi kan kuda, katakan ini. Jadi 2-3 tahun anak mengucapkan kata yang kurang bagus, artikulasi masih wajar, ya. Jadi masih bisa. Dan bahasa nonverbalnya sudah bisa menunjuk, ya, artinya mana itu, ya, detektif dia soal. Nah, gangguan perkembangan bicara bahasa sering terjadi di usia ini, dan 50% itu komorbid dengan penyakit-penyakit yang lainnya, yang mana retardasi mental, pasti terlambat bicara bahasanya, ya. Kemudian autisme memang pasti datang dengan dulu terlambat bicara. Selain terlambat bicara, apa gejalanya autisme? Masih ingat? Ada perilaku berulang-ulang atau repetitif, kemudian berinteraksi yang sosialnya terganggu dengan orang tidak, atau yang katanya dia banyak main sendiri, ya. Atau dia masuk kategori active mutism, tidak mau bicara walaupun bagus kognitifnya, ya. Afasia atau palsi cerebral. Jadi insidennya 1-30% cukup lebar, ya, kalau dari populasi normal. Apa penyebabnya tadi untuk terlambat bicara bahasa sangat luas. Satu, lingkungan. Sini ambil cucu mimi, sampai kata-kata. Jadi mendengar, menyimpan, itu yang keluar, ya, lingkungannya. Yang kedua, gangguan pendengaran. Makanya biasa kalau kita dapatkan gangguan perkembangan bicara bahasa, apalagi kalau kita lihat tadi di bawah 6 kemampuannya, maka hati-hati dulu. Karena ngapain diajak bicara pada dia tuli. Terutama terlambatnya di bawah 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena di bawah 6 bulan dia cuma apa-apa, berarti dia masih belum mendengar berdasarkan apa diinstruksikan, ya. Gangguan kognitif, ya, gangguan fungsi saraf, dan gangguan emosi psikologis, ya. Itu mungkin yang bisa saya pengaruhi. Nah, dikatakan di sini lingkungan sosial yang mengganggu karena interaksi antara orang, personal semua berkembang bahasa, maka lingkungan tidak mendukung bisa jadi gangguan, ya. Kemudian sistem input, maksudnya ilmu kita itu ada apa? Sensorisnya. Sensoris apa? Maksudnya ilmu di otak. Satu, penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Tidak mendengar, sumbernya dari mana? Penciuman, perabaan, ya. Nah itu semua sebenarnya sumber masuknya ilmu itu, sehingga kita bisa mengaktualisasikan suatu kegiatan, ya. Taktil, keseimbangan, ya. Gangguan pendengaran, maka kelainan genetik atau kelainan metabolik. Nah, kalau input berarti tuli, ya. Tuli sensorineural, biasanya yang bayi-bayi yang infeksi TORCH, kemudian apakah karena kotorannya serunya banyak, terus konduksi. Ada kan tuli yang persepsi atau afasia sensorik, biasanya tingkat brain yang mengalami masalah, dia tidak bisa menerjemahkan berdasarkan informasi yang ada, atau karena dia autisme. Nah ini yang banyak, dok kita tidak menolak. Salah satu cirinya adalah autisme, ternyata bisa berahnya pendengaran normal, ya. Jadi tuli namanya tuli autisme. Atau karena defisit pada aktil kinestetik atau jadi gangguan artikulasi. Jadi jangan pada itu dibencang-bencang, digeli, keseimbangan itu penting.
Habis itu kenapa terlambat bicara? Yang sudah disononya nih, saya retardasi mental, pasti dapatkan terlambat bicara bahasa, kemudian sindrom. Nah, gangguan pada tingkat produksinya. Jadi tadi gangguan dengan tiga tempat ya. Satu di tingkat pendengaran, ya. Ini inputnya, kemudian ini, kemudian tingkat bicara bahasanya, otaknya, kemudian produksinya. Berarti keluarnya suara melalui mana? Ya, di situ larynx, pharynx, hidung. Jadi kalau di sini ini berarti suara sengau, suara gagap itu masuk dalam konteks gangguan bicara juga. Jadi sangat luas istilahnya untuk gangguan bicara, ya. Oke. Nah, ada tanda bahaya gangguan bicara bahasa. Kalau apa? 18 sampai 24 bulan berisiko gangguan bahasa yang menetap pada 36-48 minggu, ya, bulan. Apa itu tanda-tanda yang usia tracking yang menunjukkan ya? Tidak ada suara keluar sampai masa bayinya, ya. Kemudian tidak bisa mencontoh, sulit mencontoh, ya, kegiatan-kegiatan misalnya pada autisme ini. Kemudian keahlian permainannya imatur, tidak berimajinasi, ya. Kemudian tidak ada main pura-pura, berarti ketika main pura-pura biasanya pemiliknya autisme atau interaksi orang dewasa lebih daripada dalam sosialnya, maka itu bisa diberikan ada masuk ke dalam bicara yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, ada sedikit ya isyarat komunikatifnya. Dia late bloomer yang mengajar anak usianya dalam 61 tahun, ya. Kemudian lebih banyak menggunakan bahasa isyarat dibanding dengan anak keterlambatan yang menetap. Oh, kemana ya? Pasien dari pasien kemarin itu yang mana makan dia tunjuk, kalau dia paham, dia bisa tak mana makan minum, padahal bisa, bukan bisu juga, kepada normal juga. Nah ini masuk kategori ya, kategori late bloomer ya, yang dia hanya lebih menggunakan bahasa isyarat. Kalau saya sih biasanya jangan biasakan, ya, oke. Atau keahlian sosial terganggu atau masalah perilaku, kosakata sedikit dan usianya sedikit jenis lagu-lagunya, atau kelembatan menyuruh pada usia 6 bulan atau lebih dibandingkan usia kronologisnya. Jadi kata kuncinya lagi, gak usah dapat tapi screening karena kita harus lebih menemukan sekarang ini. Nah, apa faktor risikonya? Ya, jadi yang ditemukan paling tidak pernah lepas dari faktor risiko. Tidak mungkin ada kalau tidak ada penyebabnya sebelumnya. Di sini kalau riwayat keluarga, lingkungan, kalau lingkungannya banyak isu, banyak diamnya, yang jelas lingkungannya banyak diam juga. Tidak terbentuk kebiasaan untuk banyak ngomong, tidak terbentuk demokrasi, maka lingkungan sangat berperan di situ apapun, ya, termasuk di sini terlambat bicara. Yang kedua, gangguan pendengaran, ada keradang di pendengaran. Tuli, kalau dia lagi tersumbat tidak mendengar kata-kata lagi. Kalau dia lagi sudah terapi terang benderang lagi. Jadi kata-kata yang masuk itu hilang timbul, sehingga ada beberapa kata-kata yang memang tidak dipahami. Kalau kemampuan sosial ekonomi saya kira ini penting, jadi sangat menyangkut dari lingkungan, ya. Kemudian orang tua sudah menghambat bicaranya, ya. Berarti cara orang tua berinteraksi dengan anaknya bagaimana, mungkin ngomong terus dikala, ya. Kemudian tidak pernah ada kata-kata berbahasa 18 bulan. Tapi ada namanya lambat bicara, late talker, ya. Jika anak tidak mengenai semburan kosakata pada usia 30 bulan, dia akan mengalami risiko keterlambatan berbahasa yang berkelanjutan. Jadi harusnya bisa 30 bulan atau hampir 3 tahun. Kalau itu dia masih terlambat, maka biasanya lebih berat. Harusnya cepat ditangani. Nah, kita masuk gangguan yang berbahasa, ya, berbahasa tadi reseptif dan ada berbahasa yang ekspresif. Yang reseptif berarti mengucapkan kata-kata, ya, penyimpanan bahasa di otak dan misalkan
perbedaan bunyi dalam kata-kata, ya. Orang bilang cat, bedanya apa? Pet. Jadi gangguan dalam penerimaan, ya. Kalau ekspresi berarti kalimatnya tidak terstruktur. Misalnya kan kalimat itu saya mau makan, kamu makan, ya. Jadi harus ada subjek, predikat, dan objek. Jadi sini ada gangguan ekspresinya. Kalau balik-balik dia punya susunan kata, ya, bahasa dan sintaksisnya. Oke. Ada dikatakan spesifik. Namanya spesifik berarti tunggal, ya. Language impairment. Kalau apa itu tiada, ya, gangguan reseptif atau ekspresi atau keduanya, tapi tiada gangguan perkembangan yang lainnya. Artinya kalau kita ambil data dari istilah GDD, dia hanya gangguan tingkat bicara bahasa saja, tidak ada gangguan perkembangan yang lain. Biasanya anak ini apa? Lebih sering pada anak laki-laki, ya, dan dia dibanding teks usia ini, dan biasanya bisa mencapai usia yang perkembangan yang baik, ya. Biasanya juga ada faktor keluarga, ya. Jadi spesifik dan ini laki-laki ada riwayat keluarga dan terganggu hanya perkembangan bicara bahasanya saja. Nah, yang katakan tadi spesifik, dia sebagian besar usianya, kemudian dia diterapi, maka dia akan mengganggu ke depan, ya. Apa penyebabnya? Kalian punya ada anggota keluarga, kemungkinan ya biasanya diturunkan. Kenapa sih laki-laki banyak mulai gangguan perkembangan bicara, banyak perempuan? Kematangan otak kiri laki-laki lebih lambat dibanding dengan anak perempuan, makanya lebih sering mengalami keterlambatan. Nah, gangguan bicara berarti menyangkut ucapan kata. Ini yang banyak keluhan juga, gagap, ya. Contoh di sini artikulasi. Artikulasi berarti menyangkut ucapan kata yang intek, yang utuh. Bilangnya bola, dia bilang apa? Boa, ya. Jadi gangguan tingkat berbicara. Kemudian kalau menghilangkan rambut, jadi skonki, ya, bau, ya, ini banyak. Kemudian, nah ini banyak susu dan cucu. Jadi gangguan tingkat ucapannya. Nah, salah satu yang tadi adalah perhatian kesalahan tersebut berlanjut sampai waktu kesalahan keluarga dapat menguasainya. Hanya saja pendapat ini takutnya jangan pernah ditertawakan, kan bisa berdampak kepada perkembangan psikososialnya, ya. Kemudian gangguan tingkat bunyi, ya, biasanya bertahap memperoleh cara-cara sebagian besar karena aturan fonologinya. Sup dengan cu, ya. Kemudian bilang kata G-nya, dia ganti kita menjadi G, T menjadi D, jadi bunyinya. Tadi kan dengar bahwa gangguan bicara sangat tergantung dari alur respirasi, ya. Gangguan fonologis ini membuat penggantian bunyi secara konsisten, tapi jika diberi syarat maka dia bisa kembali normal. Cucu, su. Tapi kalau refleks kembali lagi. Jadi kita harus hitungnya, ya. Dysarthria biasanya tadi kegangguan surat saraf, biasanya didapat tadi pada anak anti apa, cerebral palsy, ya, gangguan. Atau tadi ini kata-katanya mengalami intek atau vowelnya yang mengalami distorsi dan menghasilkan suara yang lambat dan sungkan. Itu ciri khasnya pada anak yang cerebral palsy. Jadi dijumpai apa? Gangguan makan, gangguan ginjal menurun atau menteruk atau liur atau nyeces, ya, karena di sini. Jadi kalau nyeces kan lemah, jadi tertumpuk di sini, bukan tumpah ke belakang, tumpah ke depan. Pasti anak itu mengalami bentuk artikulasi yang terganggu, itu bisa, ya, ucapannya tidak intent. Kemudian ini jadi ada gangguan yang lain, ya, misalnya distrofi otot, miopati, kelemahan otot wajah, ya. Anak dengan dysarthria kesulitan menghasilkan bunyi bicara yang aktual, cenderung mengubah bunyi konsonan, hal ini berbeda
berbeda dengan apraksia di mana konsonan dihilangkan. A berarti tidak ada, ya. Gitu. Kalau apraksia apa nih? Di sini gangguan bicara motor neurologis, ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan atau urutan pendidikan bicara. Nah, di sini transisi dari mana? Otot, rahang, pipi, jadi sangat kompleks di situ. Untuk ucapan katakan memang butuh modalitas, mengingat, merangkai, memahami, lalu mengeluarkan. Jadi bedanya di sini dengan dysarthria di sini ada gangguan ototnya bagus, dia bisa merangkai, menyimpan, menyusun, tapi saat mengeluarkan tidak intek karena bergantung dari saraf-saraf mensalvia. Tapi pada yang apraksia di sini normal, ya, tiada kelemahan nyata pada otot tersebut. Nah, untuk membuatnya mengerti, menunjuk, mendengkur, mudah marah akibat ketidakmampuan berkomunikasi. Jadi masalahnya di sini ada pada masalah di tingkat brainnya untuk mensimulasikan kata-kata yang mau dikeluarkan. Apa contohnya di sini? Nah, hilangkan katanya. Ket komhom cacoher diskon, ya. Jadi tingkat pemahamannya ya, mulai dari 11, ya, jatah beda. Pasti pernah mengalami. Kenapa bicara dibilang ini? Jadi tingkat persepsi pemrosesan ucapan kata yang itu kurang. Ya, tadi kalau disartil di sini yang terganggu, ya. Jadi mengerti apa yang dikatakan padanya, tapi tidak dapat merespon secara tepat. Anak begini bahasa emosional. Ya, jadi kita harus pahami. Jadi sistem memiliki komunikasi yang bisa lebih luas. Mungkin bahasa yang pakainya. Oke. Nah, apraksia menembus sampai 10% pada anak dapat ditemukan keluarga yang sering sertai dengan granulus ringan, hipotomi, kemudian tidak berbahaya, tonus ototnya atau stabilitasnya, ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk tempat bicara tadi? Ada bahasa, ada ekspresi, ya, dysarthria, ada apraksia, ya. Satu selalu anamnesis, anak sudah bisa apa untuk usianya. Kalau 3 tahun berarti sudah bisa kalimat sederhana. Berarti ada subjek, ada predikat, ada objek. 2 tahun berarti kombinasi kata. Minta kue, tidak mau, ya. Berarti kata dasarnya harus ada kata kerja dan kata benda. Makanya pendekatan awal anak itu adalah kata benda dulu. Padahal mengajar bicara kakak, kunci. Makanya kalau melakukan rangkaian kata untuk meningkatkan kemampuan bicara bahasa, yang dilakukan dulu adalah kata benda. Kakak, kunci, apa sih tadi Pak? Baju, ya, opa, mama, baru menjadi kata kerja. Nasi, minum, susu, makan, nasi, lalu kalimat, itu rangkaian kalimat. Jadi jangan huruf, jangan angka. Ada banyak orang tua speed dan hanya kasih huruf. ABC nama nggak dipakai kan berbahasa untuk huruf, nggak dipakai berkomunikasi kalau angka. Jadi itu konsepnya. Jadi perkembangan bahasa karakter dulu. Orang tua kalau curiga belum bisa menggunakan kata-kata berarti yang atau frase 2 tahun. Nah, apa instrumen yang harus dipakai? Ada KPSP. Bisa pakai DEPER, bisa pakai KPSP, bisa pakai ELMS. Tapi kalau spesifik ELMS-nya itu lebih detail. Jadi kalau kita soal pertemuan bicara bisa bagaimana, semua benar. Tapi yang bersifat spesifik adalah di ELMS. Ataukah TDD,
Di situ juga tes daya dengar. Karena tes daya dengar di situ ada ekspresi, reseptif dan visual. Tapi tidak itu di konsep komunitas, ya. Oke, tentu tak periksa perkembangannya, fisiknya, mikrosefal, masih ingat kuliah bahwa kalian kepala 3 tahun pertama bakal berkontribusi apakah anomali telinga, ada riwayat aktivis media, ada kegangguan di tingkat balatung. Nah, coba apa kalau bisa lakukan berarti dia bisa ya. Oke, ada bisa. Oke. Kemudian kita lihat anak saat bermain, karena gangguan bicara bahasa kan miliknya banyak penyakit ya. Jadi kalau dia sama polisi, berarti gangguan kan seperti polisi. Down syndrome, berarti Down syndrome. Jadi kita memang harus melihat karena miliknya banyak penyakit yang terkatakan persen. Kemudian dokter dia datang ke kita, dia suka bermain dengan alat mediasi umurnya, akan bantu menjelaskan dengan kita lihat. Nah, tadi saya katakan kalau gangguan pendengaran kita coba deteksi dengan OAE, ya, untuk telinga tengah, telinga dalam, ya, kemudian perlu kasih scan atau permukaan pemeriksaan MRI demi untuk mendapatkan diagnosisnya. Kemudian jangan lupa periksa, kita konsultasikan ke psikolog atau neuropsikiatri jika terkait dengan penyakit-penyakitnya. Jadi ini semua pemeriksaan hanya secara global, tapi tetap secara spesifik penyakit apa yang kita jangan belanja. Seorang dokter yang bagus adalah bukan dokter yang shopping. Maksudnya shopping, datang dulu sama dia, periksa CT scan deh, periksa darah rutin deh, periksa THT deh. Bukan dia mendiagnosis, tapi yang mendiagnosis adalah alat penunjang. Harus kita bersifat efisien dalam memilih alat yang kita gunakan sesuai dengan apa yang kita mau lakukan. Bukan laboratorium menunjukkan diagnosisnya, karena ya, ini sudah selesai juga. Jadi terapi bicara, psikoterapi, audiologis, perlu, kemudian konseling keluarga. Kenapa konseling keluarga? Tidak akan pernah berhasil penyakit itu tanpa peran keluarga. Ya, karena penyakit tumbuh kembang tidak bisa dikaitkan dengan genetik tapi berbagai dengan lingkungan. Ya. Ya, ini penyakit yang penyebabnya terlambat bicara, autisme. Kalau tulis sudah pasti, ADHD, mental retardasi, sindrom Down, hipotiroidisme. Ini yang paling terakhir, low stimulasi, tidak mendapatkan pembelajaran dari rumah kurang. Ini kita angkat setelah semua tersingkirkan ini. Ya, tempat ini musim jangan dulu, singkirkan dulu. Oh, bukan autisme, ini bukan gangguan pendengaran, bukan ADHD, bukan ini. Kemudian ini ternyata pendidikannya rendah, ibunya sibuk, kemudian status ekonomi kurang, biasanya kadang tidak diapa-apakan. Ini dikatakan low stimulation. Tetapi setelah dikontrol 2-3 minggu, langsung naik. Artinya memang peran lingkungan sangat berperan. Oke, baik, saya kira itu dari kami. Semoga ujiannya tanggal berapa? Hari Jumat ya? Saya belum soal ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dari awal sampai sekarang dari saya khususnya? Imunisasi oke ya? Oke.